Halo semua, perkenalkan nama aku Rutiana Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini aku akan sedikit mengenali alat dari laboratorium medis yang bernama spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi dengan menggunakan prinsip serapan cahaya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Spektrofotometer adalah gabungan dari dua alat yaitu spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dalam panjang gelombang tertentu, sedangkan fotometer adalah alat mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbansikan. Spektrofotometer memiliki prinsip kerja yaitu berdasarkan dispersi cahaya. Dispersi cahaya merupakan sebuah kondisi suatu cahaya yang diuraikan menjadi beberapa spektrum. Spesifikasi spektrofotometer, di mana spektrofotometer terbagi menjadi dua jenis yaitu single beam dan double beam. Jenis single beam ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya prosesnya yang lebih sederhana dan dapat menguraikan biaya karena harganya lebih murah. Memiliki panjang gelombang paling rendah pada single beam adalah 190 sampai 210 nanometer dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nanometer. Dan spektrofotometer jenis double beam ini akan memiliki dua sinar yang dibentuk oleh potongan sinar, yang nantinya sinar pertama akan melewati larutan belangko dan yang kedua akan lewat. Jenis spektrofotometer ada inframerah, SSA atau serapan atom, resonansi magnetik inti atau NMR, dan ada pendar molekular atau pendar fluor atau fosfor, yang dimana di sini semua memiliki jenis dan prinsip kerja yang berbeda-beda. Yang pertama, selanjutnya itu ada bagian spektrofotometer. Yang pertama ada sumber radiasi, di mana sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu, diantaranya ada lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180 sampai 350 nanometer, lampu xenon, dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350 sampai 2500 nanometer. Yang kedua ada monokramator yang berfungsi untuk membaca sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lembar pita efektif sebesar 35,0,1 nanometer. Dan yang ketiga ada wadah sampel atau kuvet, yang dimana berfungsi untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Dan yang keempat ada detektor. Pada alat spektrofotometer ini berfungsi untuk menangkap cahaya. Metode pembacaan spektrofotometer yang pertama ada endpoint, adalah pengukuran yang dilakukan saat reaksi sudah berhenti. Contoh pembacaan glukosa, kolesterol, asam urat, total protein, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kinetik, adalah pengukuran yang dilakukan saat reaksi sedang berlangsung dengan kecepatan reaksi enzim dalam merubah substrat per satu waktu. Contohnya pemeriksaan enzimatik, SGOT, SGPT, ALP, DH. Cara pengoperasian spektrofotometer yang pertama persiapan sampel, yang dimana fotometer disambungkan dengan sumber arus listrik. Yang kedua tekan tombol power on dan alat dibiarkan stabil dengan didiamkan sekitar 5-10 menit. Dan sebelum digunakan untuk analisis sampel, alat dicuci terlebih dahulu dengan Aquades dengan cara selang aspirator dicelupkan ke dalam Aquades, lalu tekan tombol washing pada monitor atau tekan tombol di belakang selang aspirator. Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum menjalani tes pemeriksaan yang lain, klik wash, ganti parameter tes sesuai dengan pemeriksaan, dan jika alat tidak digunakan lagi, tekan tombol showdown pada layar monitor, lalu tekan tombol off di belakang alat. Di sini ada cara kerja spektrofotometer. Yang pertama, pastikan sumber cahaya bisa berfungsi dengan baik dan Anda bisa menggunakan lampu natrium sebagai sumber cahaya. Yang kedua, arahkan spektrometer tempat di hadapan sumber cahaya. Tujuannya untuk cahaya bisa langsung menuju lensa kolimator. Dan yang ketiga, kita harus mengkalibrasi spektrometer terlebih dahulu. Catat sudut mula-mula saat bagian teleskop dan lensa kolimator berada di sumbu yang sama.
Yang keempat, siapkan dan letakkan cermin prisma yang akan diukur indeks biasnya. Yang kelima, atur teleskop hingga tampak garis-garis spektrum pada setiap panjang gelombang. Yang keenam, geser teleskop hingga benang silang saling menghimpitan dengan garis-garis spektrum. Ketujuh, catat sudut dispersi yang muncul saat spektrum cahaya telah terlihat jelas. Dan terakhir, hitung indeks bias cermin prisma berikut panjang gelombangnya. Dan koreksi hasil hematologi analyzer, di sini ada inkubator, printer, touchscreen, outlet, kipas, tombol power, selang aspirator, dan ada konektor. Di sini ada macam-macam blanko. Yang pertama ada blanko udara, blanko aquades, blanko reagen, blanko sampel, dan reagen siater. Dan di sini juga memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, bisa dibaca pada layar tersebut. Di sini ada standar atau kalibrasi, di mana standar atau kalibrasi itu berfungsi untuk mengurangi kesalahan dalam pemeriksaan. Contohnya bilirubin, kolesterol, total protein, glukosa, dan kalibrasi spektrofotometer itu menjadi dua, di mana ada kalibrasi panjang gelombang itu dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti pertama, menggunakan filter gelas helium oksida yang memiliki panjang gelombang acuan atau nanometer, dan juga ada kalibrasi absorbansi di mana daya radiasi sinar yang diserap oleh larutan, baik itu larutan baku maupun blanko. Di sini ada beberapa cara atau beberapa larutan yang bisa dilakukan kalibrasi dengan kedua cara tersebut. Di sini ada pengukuran sampel, di mana kita harus menyiapkan terlebih dahulu sampel, kalibrator, QC, dan reagennya. Lalu kita klik tes, lalu klik pilih nama tes, klik water blank, lalu masukkan aquades, klik aspirator, klik reagen blank, dan masukkan reagen, lalu klik aspirate. Dan setelah itu kita klik kalibrator, masukkan reagen kalibrator, lalu klik aspirate, klik sampel, dan masukkan sampel pasien, lalu klik aspirate. Prosedur di atas berlaku untuk QC pada alat. Isi kuvet harus cukup sehingga seluruh cahaya dapat melalui isi kuvet. Tidak boleh tidak ada gelombang udara dalam kuvet. Untuk pemeriksaan enzimatik, kuvet harus diinkubasi pada suhu yang sesuai dengan suhu pemeriksaan. Fotodetektor harus dijaga kebersihannya dengan cara membersihkan permukaan dengan alkohol 70%, yang dimana amplifier atau pengolahan signal harus berfungsi dengan. Di sini ada cara mematikan alatnya. Yang pertama, cuci dengan disinfektan 10% atau deterjen dan aquades, dan dibilas dengan aquades. Setelah itu dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering. Dan alat dibersihkan dengan tisu dan tutup dengan plastik yang telah disediakan agar terhindar dari debu dan kotoran. Lalu yang terakhir tekan tombol. Di sini ada beberapa perawatan alat fotometer yang dimana gunakan lampu yang sesuai dengan fotometer dan tegangan listrik harus stabil. Hidupkan alat terlebih dahulu selama 5-30 menit tergantung jenis atau merek alatnya, supaya cahaya lampu menjadi stabil. Dan monokromator atau filter harus bersih, tidak lembab, dan tidak berjamur. Dan pada kuvet tergantung jenisnya juga harus tepat meletakkannya. Sisi dilalui cahaya harus menghadap ke cahaya. Bagian tersebut harus bersih, tidak ada bekas tangan atau goresan, dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.